terlihat bahwa gulma itu lebih cepat berkecambah dan otomatis dia akan lebih banyak ya di area tanaman tebunya tadi. Dan siklus pertumbuhannya, nih yang poin yang kedua, tanaman tebu 12 bulan, sedangkan gulma ini 90 sampai 120 hari. Jadi sangat-sangat cepat ya siklus pertumbuhannya. Siklus pertumbuhan ini kan yang dimaksud adalah dari dia biji, lalu dia pecah, jadi berkecambah, bertumbuh terus sampai dia mati. Nah, itu ya maksudnya siklus pertumbuhannya. Di sini tanaman budidayanya lebih lama dibandingkan gulma, sehingga gulma ini bisa cepat berkembang. Poin yang ketiga, penyerapan hara nitrogen. Kalau di tanaman tebu 1 kali, di gulma bisa sampai 4 kali lipat ya penyerapan hara nitrogennya. Begitu juga untuk penyerapan hara fosfor, tanaman tebu hanya 1 kali dan gulma 4 kali. Untuk kalium, ya penyerapan hara kaliumnya ini tebu 1 kali dan gulma 2,5 kali. Dari NPK ini saja sudah terlihat bahwa gulma itu lebih cepat menyerap hara dibandingkan tanaman budidaya, tanaman tebunya. Sehingga di sini dia akan lebih banyak menyerap unsur hara yang diberikan ke tanaman budidaya. Itu. Kita lanjut ke poin yang keenam, pertumbuhan. Di pertumbuhan ini, kalau di tanaman tebu, itu ya tergantung suplai air dan hara yang tersedia di tanah. Nah, tapi keunikannya gulma itu mampu bertahan dalam cekaman air dan hara. Jadi meskipun di tanahnya itu sedang dikosongkan, tidak ada air, tidak ada pupuk, gulma akan tetap ada di situ, bertahan dia. Mungkin dia dalam keadaan dorman, tidak langsung tumbuh, atau mungkin dia terlihat di situ kering gitu ya, tapi dia bisa bertahan, tetap hidup. Kemudian yang ketujuh, penetrasi akar ya. Kalau di tebu tergantung struktur tanah memang. Kalau tanahnya bagus dia bisa masuk ke dalam tanah ya. Tapi kalau gulma ini penetrasinya lebih awal dan lebih cepat dibandingkan tanaman tebunya. Jadi dia tidak melihat apakah tanah itu padat atau dia akan tetap bagus atau tetap cepat gitu ya dibandingkan tanaman tebu. Kemudian di kepadatan akar ini juga sama kalau di tanaman budidaya itu memang secara keseluruhan ya akar itu akan menyebar, bertumbuh ya atau madat ini berarti banyak gitu ya, itu tergantung kesuburan tanahnya. Nah, kalau di gulma ini lebih besar ya, sesuai volume tanahnya. Jadi dia bisa lebih cepat juga dan lebih besar kepadatan akarnya. Lalu yang terakhir di sini jangkauan akar. Nah, kalau di tanaman tebu tergantung kepadatan tanah dan posisi haranya. Tapi kalau gulma itu bisa menyebar ke seluruh bagian tanah. Di sini bisa kita lihat bahwa akar tanaman tebu itu ada di atas saja ya. Dan dia memang konsentrasinya memang banyak di sini ya, kelihatan ya. Tapi kalau akarnya gulma itu bisa menyebar. Memang dia tidak terlalu padat atau tidak banyak, tapi dia bisa menyebar, bahkan dia bisa lebih dalam daripada akar tanaman tebu itu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ancaman yang mungkin datang dari gulma itu seperti ini bila dilihat dari akar ya. Jenis persaingan antar tumbuhan tadi sudah disebutkan ada intraspecific competition dan ada yang interspecific competition. Nah, di sini ada tambahan lagi intraplant competition dan interplant competition. Kalau intraplant competition itu sebenarnya lebih ke organ ya. Interplant atau intraplant itu di organ-organnya ya. Kalau intraplant itu persaingan antar organ dalam satu tubuh tanaman. Tapi kalau interplant itu persaingan interplant competition, persaingan antar organ yang berbeda spesies tanamannya atau sama spesies tanamannya. Jadi kompetisinya di organnya gitu. Organ tanaman itu kan bisa akar, batang, daun ya, juga ada buah dan seterusnya. Nah, lalu kita kembali lagi ke persaingan tadi ya. Besar kecilnya
atau derajat persaingan gulma terhadap tanaman budidaya itu akan berpengaruh terhadap baik buruknya pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, pada gilirannya akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya hasil panen. Besar kecilnya persaingan antar gulma dengan tanaman budidaya dalam berebutkan air, hara, cahaya, ya, atau tinggi rendahnya hambatan terhadap pertumbuhan atau hasil tanaman budidaya gitu. Nah, kalau dilihat dari segi gulma, persaingan itu dipengaruhi dari beberapa faktor ini. Misalkan yang pertama ada kerapatan gulma. Jadi banyak enggak itu gulmanya. Nah ya, kemudian ada macam gulma atau jenis-jenis gulma. Kita sudah belajar di jenis-jenis gulma ya. Kemudian waktu kemunculan gulma. Maksudnya waktu kemunculan gulma ini, apakah gulma itu sudah ada di lahan atau sudah kita sebelumnya nggak ada gulma, lalu kita tanam satu komoditas budidaya ya, lalu baru muncul gulmanya. Nah ini waktu kemunculannya ketika kita habis nanam 1 hari langsung muncul atau 1 minggu kemudian muncul atau 2 minggu dan seterusnya itu waktu kemunculan gulma ya. Kalau periode keberadaan gulma, ini lamanya gulma itu ada di lahan budidaya kita. Kemudian ada juga faktor yang mempengaruhi itu kecepatan tumbuh gulma. Jadi ada yang gulma itu memang rakus dan dia itu memang cepat tumbuhnya, siklusnya ya, siklus hidupnya itu juga cepat. Nah, ini yang menjadi faktor yang penting ya. Lalu habitus gulmanya dan ini ada juga jalur fotosintesisnya gulma itu tadi termasuk yang C3 atau C4 dan yang terakhir ini ada alelopat yang dikeluarkan oleh gulma itu. Zat alelopat yang bisa mungkin membuat tanaman budidaya itu tidak berdaya, ada zat kimia ini gitu nggih. Nah, lalu ada periode kritis ya, istilah kalau tadi kita bahas tentang persaingan-persaingan gitu ya. Nah, sekarang di sini kita menyebut periode kritis itu sebagai apa? Nah, jadi kita kalau menanam tanaman budidaya lalu ada gulma, belum tentu sebenarnya gulma-gulma itu mengganggu secara langsung, ya belum tentu. Misalkan ada rumput-rumput, entah itu misalkan kita anggap itu mungkin ada 1, 2 ya, kemudian kita tanam. Nah, mungkin pada saat kita menanam itu hanya 1, 2 rumput itu mungkin belum disebut mengganggu gitu. Jadi periode kritis ini periode di mana tanaman itu sangat peka, tanaman budidayanya kita itu sangat peka dan sensitif terhadap persaingan atau gangguan yang ditimbulkan dari gulma. Sehingga pada periode tersebut itu perlu dilakukan pengendalian gulma. Nah, periode kritis ini bisa ditinjau dari dua sisi. Yang sisi tanaman budidaya misalkan ya, ini dapat dijadikan dasar untuk menentukan interval waktu tanaman budidaya harus bebas gulma. Maksudnya, kalau kita melihatnya dari sisi tanaman budidaya, berarti kalau kita mau dia bebas dari gulma, ya kita harus panen secepat mungkin. Nah, seperti itu misalkan, karena gulma yang banyak di lahan itu mungkin lebih lama mengganggunya atau periode sampai dia itu bisa pada periode yang mengganggu tadi ya, periode kritisnya itu kita harus segera panen. Nah, gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi gulma, ini menggambarkan waktu lamanya gulma dapat berasosiasi atau mengganggu tanaman budidaya tadi ya, itu sampai seberapa waktunya gitu. Nah, di sini ada gambaran di mana gambaran ini merupakan apa gambaran dari rumusan ya. Ada sebuah rumusan. Ini saya akan menjelaskan gambarannya dulu. Di sini yield loss. Yield loss itu kekurangan hasil panennya ya dalam bentuk persentase. Jadi 25% kehilangan gitu ya, kehilangan panen sebesar 25%, kehilangan panen sebesar 50% gitu, kehilangan 75% dan sampai ini gagal panen ya 100% gitu ya. Jadi tidak ada yang dipanen sama sekali. Sedangkan di sini garis yang mendatar ini yang sumbu X itu menunjukkan relative
area, jadi luas daun relatif ya dari daunnya gulma. Ini dalam skalanya 0,25, 0,5, 0,75, dan 1. Kalau kita lihat grafik ini kok seperti ada garis-garis di sini ya, garis yang 0 ini ya, yang 2, 5, 10, dan ini adalah koefisiennya gitu. Ini secara teori ya, theoretical relation between yield loss dan hasil panen yang hilang dengan relatif leaf area atau dengan luas daunnya, ya, ini digambarkan dengan gambaran grafik yang seperti ini dengan penjabaran teori persamaan matematisnya seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwa ada nol, artinya bisa jadi kehilangannya itu sebanding dengan pertumbuhan atau luas luas daunnya gulma gitu. Kita bisa breakdown ke sini ya gambarannya itu. Akan dibagi menjadi 3 gambar dari gambar awal tadi ya. Gambar yang pertama A ya, gambar yang kedua B, dan gambar yang ketiga C. Di sini kelihatan grafiknya berbeda ya. Di sini grafiknya sejajar gini seiring dengan penambahan leaf areanya, maka dia akan bertambah pula yield loss-nya gitu ya. Sebanding. Ya, ini grafiknya sebanding. Nah, kita bisa lihat ini teori lama ya, 1990 ya. Di sini disebutkan relation between simulated yield loss in sugar beet ya. Ini kehilangan panen pada tanaman beet ya. Ini direlasikan dengan luas daunnya Xenopodium album ya. Dan ini diambil ya, di sini ada keterangan untuk yang A ya, width atau gulmanya ini punya ketinggian maksimum height ya, atau ketinggian gulmanya maksimal adalah 120 cm yang A. Kalau yang B ini percobaannya menggunakan gulma dengan ketinggian maksimumnya 60 cm ya, berarti ini berapa? 1 meter 20 ya. Kalau yang ini 60 cm ya, setengah meter lebih ya. Kalau yang C ini tidak ada sampai setengah meter, hanya 30 cm tingginya si gulma ini. Nah, kalau tanamannya dalam percobaan ini maksimum height-nya sugar beet-nya adalah 60 saja ya, 60 cm. Nah, di sini dilihat ya, itu sebagai patokan ya. Semua tanaman yang diuji cobakan ini maksimum height-nya yang sugar beet-nya tadi 60 cm aja. Tapi kalau yang di A ini gulmanya lebih tinggi, berarti 120 cm lebih tinggi dari tanaman budidayanya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ketika luas daun gulma itu kecil ya, atau sedikit atau sempit, luas daunnya sempit, itu dia bisa melonjak ya, kehilangan panennya itu ya. Bahkan misalkan di sini hanya 0,25 luas daunnya si Xenopodium album. Kalau dia itu tingginya 120 cm, maka dia bisa mengurangi hasil panennya sampai 75% ya. Yield loss-nya sampai 75%. Apalagi kalau dia ditambah 0,5 sampai 0,75 dan berakhir di 1 ini ya. Leaf areanya gulma itu juga akan terus meningkat sampai dia itu menjadikan tanaman budidayanya itu gagal panen gitu ya. Dan ini lonjakannya ada di 0,25 pertama ini ya. Nah, sampai segitunya ya kalau gulmanya itu tinggi gitu. Tanamannya tinggi. Nah, kita ke gambar yang B. Di sini tanaman beetnya ukuran tingginya ya 60 cm dan gulmanya juga 60 cm.
Nah, ketika ketinggian gulma dan tanaman budidayanya ini sama, maka di sini terlihat bahwa bertambahnya luas daun gulma itu memang akan mengurangi hasil panen, ya. Semakin mengurangi hasil panen, tapi dia tidak melonjak, tidak seperti yang ini. Ya, dia melonjak gitu. Ya, jadi dengan ketinggian tanaman dan gulma yang sama, itu perubahan atau kehilangan panennya itu bertahap gitu ya. Kalau luas daunnya sekian 0,25 dia kehilangan 25%. Ya. Kalau luas daunnya 0,5 nanti kurang apa mengurangi hasil panen 50%. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kalau gulmanya sejajar tingginya dengan tanaman budidaya. Lalu kita ke gambar yang C. Nah, gambar yang C ini landai ya, garisnya ini landai. Ini menandakan bahwa tinggi gulma di sini 30 cm di bawah tingginya tanaman tadi 60 cm ya. Maka kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa kalau tinggi tanamannya tinggi gulmanya lebih rendah daripada tinggi tanaman utamanya, maka yield loss-nya ya atau kehilangan hasil panennya itu tidak drastis gitu. Dia sampai 0,25, 0,5, 0,75 dia paling kehilangan panennya hanya di 25% saja gitu. Baru dia kalau sampai satu leaf areanya, nah itu baru dia bisa mungkin eh, me- apa mengurangi hasil panen itu bisa sampai 100%. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketinggian gulmanya itu sangat berpengaruh bagi kehilangan panennya. Nah, berikut ini ada beberapa kompilasi dari periode kritis ya. Di sini ada periode kritis tanaman kedelai hitam varietas Malika ini berada pada umur 0 sampai 4 minggu setelah tanam. Kalau yang ini tanaman kedelai varietas kipas merah ini berbeda ya dari yang awalnya tadi ini bisa 0 sampai 6 minggu setelah tanam. Berikut ini adalah yang saya peroleh dari jurnal ini jurnalnya cukup lama ya, tahun 2010 dan 2014. Kemudian ada lagi periode kritis untuk sorghum. Ya, dalam persaingan gulma ini berlangsung pada umur 7 sampai 21 hari. Titik kritisnya pada umur 13 hari. Jadi periode kritis itu hitungannya hari ya, kapan dia mulai bisa mengganggu gitu. Nah, ini penurunan hasilnya bisa sampai 75%. Untuk periode kritis jagung misalkan ini ya itu 21 sampai 28 hari ya setelah tanam. Ketika ada apa namanya gulma sampai pada hari itu ya periode kritis itu sangat mengganggu bagi tanaman tersebut. Ada juga tanaman bawang merah ini periode kritis tanaman bawang merah ya varietas Bima di sini terhadap persaingan gulma itu terjadi pada 20 sampai 40 HSD. Nah, ini ada catatan. Pengendalian gulma yang terlalu awal atau jauh sebelum periode kritis ini bisa jadi tidak efektif karena gulma ya saat regrowth atau tumbuh kembali ini bisa terjadi di periode kritis tanaman budidayanya gitu sehingga menyebabkan penurunan hasil yang nyata. Ini dari sumber yang didapatkan tadi dapat disimpulkan kurang lebih yang seperti ini. Nah, video tentang persaingan dan periode kritis sampai di sini dulu. Terima kasih telah menyimak video dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.